Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bersinarku Channel. Pendaki yang tak terlihat. Gunung Lawang Pitu dikenal sebagai salah satu gunung yang menantang bagi para pendaki. Selain jalurnya yang terjal dan cuaca yang tak menentu, gunung ini menyimpan kisah-kisah mistis yang membuat banyak orang berpikir dua kali untuk mendakinya. Konon ada sosok pendaki yang selalu muncul di tengah-tengah kelompok pendaki. Namun saat perjalanan selesai, tak ada yang mengenalnya. Sekelompok remaja, Saka, Bara, Yana, dan Eka memutuskan untuk mendaki Gunung Lawang Pitu. Mereka sudah mendengar cerita mistis tentang gunung itu, tetapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut mereka. Cerita hantu itu cuma mitos. Kalau kita takut duluan, gak bakal berangkat-berangkat. Kata Bara yang paling berani di antara mereka. Setelah persiapan matang, mereka pun berangkat menuju base camp dan memulai pendakian sore hari untuk mengejar waktu agar sampai ke pos 3 sebelum gelap. Setelah beberapa jam mendaki, mereka berhenti di sebuah tempat yang cukup lapang untuk beristirahat. Saat itu, Saka memperhatikan seseorang berjalan mendekat dari arah bawah jalur pendakian. Siapa tuh? Pendaki lain ya? Tanya Saka sambil menunjuk ke arah sosok yang memakai jaket hitam lusuh dan membawa ransel tua. Sosok itu mendekat dan mengangguk tanpa bicara. Wajahnya tertutup tudung jaket sehingga tak terlihat jelas. Bara menyapa. Mau bareng mas? Kita sama-sama ke atas. Pendaki itu hanya mengangguk lagi tanpa suara. Meski terasa aneh, mereka tidak terlalu memikirkannya dan melanjutkan perjalanan. Sosok itu kini berjalan di belakang mereka. Saat malam tiba, suasana menjadi semakin mencekam. Angin berhembus kencang dan kabut tebal mulai turun, membatasi jarak pandang. Sesekali mereka mendengar suara langkah kaki lebih banyak dari jumlah mereka. Kok kayak ada yang ngikutin kita ya? Tanya Yana pelan sambil menoleh ke belakang. Bara tertawa kecil. Ya itu si mas tadi, jangan parno. Namun Bara mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Ketika ia diam-diam menghitung jumlah langkah kaki, ia menyadari ada 6 suara langkah, padahal mereka hanya berlima, termasuk pendaki misterius itu. Sampai di pos 3 mereka mendirikan tenda dan menyalakan api unggun. Pendaki misterius itu duduk sedikit menjauh dari mereka, diam, tanpa bicara. Mas, mau makan bareng? Tawar Saka. Pendaki itu menoleh perlahan, dan saat wajahnya tersorot cahaya api unggun, Saka terdiam. Wajahnya tidak beraturan, matanya kosong, dan tulang tengkoraknya yang hampir terlihat. Saka buru-buru menoleh ke teman-temannya, tapi saat ia melihat lagi, pendaki itu sudah tidak ada. Tadi orang itu kemana? Bisik Saka panik. Siapa? Tanya Bara sambil memandang bingung. Pendaki tadi, dia duduk di sini, tapi sekarang... Saka menunjuk tempat kosong di dekat api unggun. Bara menelan ludah. Sudahlah, mungkin dia pindah tempat. Ayo tidur, besok kita lanjutkan pendakian. Namun malam itu suara langkah kaki berputar-putar di sekitar tenda mereka. Yana yang tidak bisa tidur mendengar bisikan samar dari luar tenda. Tolong, aku ketinggalan. Keesokan paginya saat mereka bersiap melanjutkan pendakian ke puncak, kabut masih tebal. Di tengah perjalanan mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka merinding. Sebuah jaket hitam lusuh dan ransel tua tergeletak di tengah jalan setapak.
Itu bukan punya pendaki tadi malam kan? Gumam Bara. Yana mengambil jaket itu dan menemukan sebuah kartu identitas yang sudah usang. Nama ini Syaputra. Tanggal hilangnya 5 tahun lalu. Suara Yana bergetar. Mereka semua saling berpandangan, bulu kuduk pun berdiri. Rupanya pendaki itu adalah arwah seorang pria yang hilang dan belum pernah ditemukan jasadnya. Saat ketakutan mulai menguasai, tiba-tiba angin tertiup kencang dan kabut semakin menebal. Langkah kaki yang tadinya terdengar di sekitar mereka mulai mendekat. Bara yang melihat ke belakang menjerit, "Dia ada di sana!" Pendaki berjaket hitam itu berdiri di jalur pendakian, menunjuk ke arah samping jalan. Dengan gemetar, Saka mendekati tempat yang ditunjuk dan menemukan sebuah jurang kecil yang tersembunyi oleh semak-semak. Di dalamnya ada kerangka manusia lengkap dengan jaket dan sepatu tua. "Ini Saputra," bisik Yana sambil menangis. Pendaki itu menunduk, lalu menghilang di balik kabut. Suasana menjadi sunyi, seolah-olah beban berat telah terangkat dari gunung itu. Setelah turun gunung, Saka dan teman-temannya melaporkan temuan itu kepada tim SAR. Kerangka Saputra akhirnya ditemukan dan dimakamkan dengan layak. Sejak saat itu, cerita tentang pendaki misterius di Gunung Lawang Pitu tetap menjadi legenda. Tetapi tidak ada lagi yang merasakan kehadiran sosok itu. Konon arwah Saputra telah menemukan jalannya pulang dan tidak lagi bergentayangan mencari teman untuk menemaninya di kegelapan hutan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.